Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai desentralisasi baru terkait bentuk pemerintahan daerah di IKN Nusantara. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, Christine Lumban Gawol dengan NPM terakhir 075, saya sendiri, Putri Nawatari, dengan NPM terakhir 070, Donaya Putri Ambarsari dengan NPM terakhir 068, Maria Margareta dengan NPM terakhir 078, Mutia Rahma Khairani dengan NPM terakhir 095, dan Soraya Imani dengan NPM terakhir 069. Oke, masuk ke pendahuluan. IKN sebagai pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara diberikan untuk merespon perkembangan era digital saat ini serta memudahkan pelaksanaan segala urusan pembangunan IKN. Tujuan utama IKN yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bahwa visi dari IKN ini sebagai kota dunia yang dapat menjadi gambaran bagi negara lain dengan prinsip pembangunan berkelanjutan beserta dengan instrumen kebijakan yang tetap berada di bawah pemerintah. Selain menjadi upaya mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia sentris, juga sekaligus untuk merealisasikan visi Indonesia 2045. IKN diharapkan siap menerima perubahan-perubahan yang akan terjadi. Oke, selanjutnya. Baik, untuk metode penelitian, metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pusaka atau library research dan dokumen yang dilakukan dengan permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini. Selain itu, dalam penelitian ini didukung oleh beberapa sumber media massa yang akurat dan terpercaya. Metode ini mengkompilasi dari banyak sumber literatur baik yang merupakan data primer maupun sekunder. Tujuannya adalah untuk menganalisis data yang terkumpul secara deskriptif, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan melakukan studi literatur untuk mengumpulkan informasi tentang konsep otonomi daerah, tata kelola IKN, perbedaan IKN dengan daerah khusus ibu kota dan daerah otonom biasa, serta tugas dan wewenang kepala IKN. Pertanyaan selanjutnya itu IKN menjalankan otonomi daerah. Ibu kota negara baru yang ada di Kalimantan Timur tidak akan dipimpin oleh gubernur yang dipilih secara langsung. Ibu kota negara akan dipimpin oleh kepala otorita IKN yang ditunjuk oleh presiden ataupun aturan terkait bentuk pemerintahan ini tertuang dalam draft RUU Ibu Kota Negara IKN yang akan dibahas di DPR. Dengan penunjukan dan pemberhentian langsung oleh presiden di IKN nantinya tidak ada otonomi daerah. Selain itu, DPRD IKN tidak diatur dalam RUU tersebut. Jadi IKN beroperasi dengan pemerintahan khusus yang memiliki kriteria kekhususan tertentu. Kemudian aturan terkait bentuk pemerintah ini tertuang dalam draft RUU Ibu Kota Negara atau IKN yang akan dibahas di DPR. Aturan terkait bentuk pemerintahan dijelaskan dalam pasal 9. IKN akan memiliki pemerintahan khusus yang dipimpin oleh kepala otorita yang diangkat oleh presiden. Pada pasal 9 berbunyi, pemerintahan khusus IKN dipimpin oleh kepala otorita IKN dan dibantu oleh seorang wakil kepala otorita IKN yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh presiden. Terkait masa jabatan, dipaparkan kepala otorita IKN dan wakil kepala otorita IKN memegang masa jabatan 5 tahun. Pada pasal 10 juga berbunyi kepala IKN dan wakil kepala otorita IKN sebagaimana dimaksud pada pasal sekian dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. Kepala otorita IKN atau wakil kepala otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh presiden sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir. Dengan penunjukan dan pemberhentian langsung presiden, di IKN nantinya tidak ada otonomi daerah. Selain itu, DPRD IKN tidak diatur dalam RUU tersebut. Oke, selanjutnya itu perbedaan IKN dengan daerah khusus ibu kota. Ibu kota IKN dan DKI Jakarta itu memiliki perbedaan penting dalam hal geografis dan tujuan pembentukannya. IKN terletak di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur sebagai alternatif untuk mengurangi kepadatan di Jakarta dan ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan daerah lainnya. Sementara itu DKI Jakarta yang telah lama menjadi ibu kota memiliki status khusus yang memberikan otonomi tambahan untuk mengelola kebijakan dan sumber daya secara lokal. IKN dibentuk untuk merelokasi pusat administrasi pemerintahan nasional dari Jakarta dengan tujuan utama untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan daerah lain di Indonesia. Pemindahan ini juga bertujuan untuk mengatasi masalah kepadatan di Jakarta yang merupakan pusat administrasi dan ekonomi yang sangat padat. Dengan memindahkan ibu kota ke IKN diharapkan akan terjadi redistribusi pembangunan yang lebih merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta sosial di daerah-daerah
yang sebelumnya kurang berkembang. Sebaliknya, DKI Jakarta diberi status khusus untuk memberikan fleksibilitas dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Status ini memungkinkan Jakarta untuk menghadapi tantangan unik dan kompleks sebagai ibu kota negara, mengelola infrastruktur dan sumber daya yang vital bagi ekonomi nasional. Dengan demikian, DKI Jakarta dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan lebih efektif. Secara keseluruhan, meskipun IKN dan DKI Jakarta memiliki perbedaan dalam lokasi dan tujuan, keduanya memiliki peran penting dalam pembangunan dan pengelolaan pemerintahan nasional Indonesia. IKN diharapkan menjadi simbol perubahan dalam mengatasi ketimpangan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Sementara DKI Jakarta diharapkan dapat mengoptimalkan pengembangan infrastruktur dan sumber daya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kedua ini berperan komplementer dalam upaya pembangunan dan pengelolaan pemerintahan nasional. Selanjutnya mengenai perbedaan IKN dengan daerah otonom biasa. Jadi perbedaan IKN dengan daerah otonom biasa ini terletak pada struktur pemerintahan dan sistem kekuasaan, di mana IKN merupakan sebuah wilayah administrasi yang dipimpin oleh kepala otorita IKN yang ditunjuk dan diangkat langsung oleh presiden. Sedangkan daerah otonom memiliki struktur pemerintahan yang lebih demokratis dengan kepala daerah yang dipimpin secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Nah, berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara Nusantara adalah Otorita IKN Nusantara, di mana perbedaan ini tercermin dalam sistem kekuasaan sebagaimana telah dilampirkan dalam tabel, di mana IKN ini tidak memiliki otonomi daerah seperti yang diterapkan pada daerah otonom. Dalam IKN, keputusan-keputusan penting dibuat oleh kepala otorita IKN yang diangkat langsung oleh presiden, sedangkan dalam daerah otonom, keputusan-keputusan tersebut dibuat oleh kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat. Selain itu, IKN juga tidak memiliki lembaga legislatif yang independen seperti DPRD, yang ditemukan dalam daerah otonom. Dalam IKN, keputusan-keputusan ini dibuat oleh kepala otorita IKN yang diangkat langsung oleh presiden, tanpa melalui proses perumusan dan pengesahan oleh lembaga legislatif yang dipimpin oleh masyarakat. Nah, perbedaan ini menunjukkan bahwa IKN memiliki struktur pemerintahan yang lebih sentralistik dan juga tidak demokratis seperti yang diterapkan pada daerah otonom. IKN lebih seperti sebuah wilayah administrasi yang dipimpin oleh kepala otorita yang diangkat langsung oleh presiden. Sedangkan daerah otonom memiliki struktur pemerintahan yang lebih demokratis dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat. Kekhususan daerah otorita Ibu Kota Nusantara ini merupakan bagian dari prinsip otonomi daerah. Boleh next slide? Pemberian kekhususan untuk daerah otorita Ibu Kota Nusantara ini berimplikasi pada pembangunan di daerah otorita. Nah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menjadi dasar hukum pemberian hak khusus kepada daerah otorita Ibu Kota Nusantara. Undang-undang ini kemudian menjadi dasar dalam melaksanakan percepatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Nah, selain itu perbedaan secara kelembagaannya di sini dilampirkan juga dalam tabel, di mana pemerintahan IKN ini dikelola oleh badan otorita yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, dan juga menjadikannya lembaga sentralistik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Ini berbeda dengan pemerintahan otonom yang lebih bersifat independen dan desentralistik. Nah, kesimpulannya, pemerintahan IKN dengan format otorita bersifat sentralistik, kurang demokratis, dan juga tidak sesuai dengan konsep otonomi daerah di Indonesia yang mengedepankan desentralisasi dan partisipasi masyarakat melalui pemilihan langsung dan lembaga perwakilan seperti DPRD. Selanjutnya, urusan yang diselenggarakan oleh pengelola IKN. Pengelola IKN dalam hal ini Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN memiliki urusan yang diselenggarakan yakni yang pertama, Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan kewenangan khusus atas urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, kecuali yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusan pemerintahan absolut. Yang kedua, kekhususan yang dimaksud antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra Ibu Kota Nusantara.
Dalam pasal 3 Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara menyatakan urusan atau fungsi dari yang diselenggarakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara adalah yang pertama, pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara. Yang kedua, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Yang ketiga, melakukan perubahan terhadap Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara. Yang keempat, koordinasi, pengarahan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, dan badan usaha dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Yang kelima, menyusun strategi dan kebijakan operasional kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara. Dan yang keenam, pelaksanaan pelayanan perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai pengisian jabatan Kepala IKN, tugas dan wewenang Kepala IKN, serta apakah Kepala IKN ini merupakan kepala daerah. Secara umum pada pasal 1 UU IKN bahwa Kepala Otoritas UU IKN adalah Kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Kepala Otoritas IKN ini berkedudukan setingkat menteri yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Dengan wewenang, Kepala Otoritas IKN dibantu Wakil Kepala Otoritas IKN untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Selanjutnya dijelaskan pada pasal 10 UU IKN mengenai masa jabatan Kepala Otoritas IKN dan Wakil Kepala Otoritas IKN adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Sedangkan secara rinci mengenai pengangkatan dan mengenai masa jabatan Kepala IKN dijelaskan pada pasal 9 UU IKN pada ayat 1 menjelaskan Otoritas Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Kemudian pada ayat 2 menjelaskan mengenai pelantikan Kepala Otoritas Ibu Kota Negara dan juga Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara dilaksanakan oleh Presiden. Pada pasal 10 menjelaskan mengenai masa jabatan yaitu 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. Sedangkan pada pasal 10 ayat 2 menjelaskan bahwa Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara dan juga Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara ini dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum pada masa jabatannya. Mengenai tugas wewenang Kepala IKN dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Pada dasarnya, tugas dan wewenang dari Kepala Otoritas IKN diatur pada pasal 10 Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 62 tentang Otoritas Ibu Kota Nusantara, yang menyebutkan bahwa Kepala Otoritas IKN mempunyai tugas memimpin melaksanakan tugas dan fungsi Otoritas Ibu Kota Nusantara, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab sebagai Presiden. Secara rinci, tugas dan wewenang Kepala UU IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang UU IKN, yaitu pada pasal 12 ayat 2 menyebutkan bahwa kewenangan Kepala IKN antara lain yaitu kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta pengembangan ibu kota Nusantara dan daerah mitra. Kemudian pada pasal 16 UU IKN pada ayat 6 menjelaskan bahwa Kepala IKN memiliki kewenangan hak pakai atau hak pengelolaan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 7, Kepala IKN memiliki kewenangan untuk mengikatkan diri dengan setiap individu dan badan hukum atas perjanjian hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara. Pada pasal 8 menjelaskan bahwa Kepala IKN dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah di atas hak pengelolaan. Dan terakhir pada pasal 16 ayat 12
Kepala IKN memiliki kewenangan mengenai pengalihan hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara yang wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kepala IKN. Next slide. Selanjutnya, tugas dan wewenang lain dari Kepala IKN pada pasal 23 UU IKN menjelaskan bahwa dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN, kekuasaan Presiden sebagai pengelolaan keuangan negara diwenangkan kepada Kepala IKN. Dan ayat 2 pada pasal ini menyatakan bahwa Kepala IKN berkedudukan dan memiliki kewenangan sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang untuk IKN. Kemudian pasal 25 UU IKN yang sebenarnya menyambung pada pasal 23 mengenai Kepala IKN juga berwenang untuk menyusun rencana kerja dan anggaran IKN dengan memperhatikan rencana induk Ibu Kota Nusantara dan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN atau rencana anggaran tahunan dan sejalan dengan mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pada pasal 33 UU IKN pada dasarnya, pada pasal ini menjelaskan bahwa Kepala IKN memiliki kewenangan sebagai pengguna barang atas barang milik negara dan aset dalam penggunaan yang berada dalam pengelolaan Kepala IKN. Selanjutnya adalah mengenai apakah Kepala IKN ini merupakan kepala daerah. Dalam pasal 5 ayat 4 UU IKN menjelaskan bahwa Kepala IKN merupakan kepala daerah yang setingkat dengan provinsi bertugas mengurusi pemerintahan daerah khusus IKN. Namun, kedudukan Kepala IKN ini sedikit berbeda dengan kepala daerah pada umumnya. Karena Kepala IKN ini berstatus setingkat menteri. Dibandingkan dengan kepala daerah lainnya, Kepala IKN ini bahkan memiliki keistimewaan dalam tata cara pengangkatannya yang tidak melalui pilkada, melainkan ditunjuk langsung oleh Presiden dengan konsultasi DPR. Perbedaan lain yang terlihat dari Kepala IKN dan kepala daerah pada umumnya, yaitu tidak adanya pembatasan masa jabatan Kepala IKN yang memperluas ketidaksinkronasian antara pernyataan bahwa Kepala IKN merupakan kepala daerah. Sehingga kepala otoritas IKN ini tidak dapat disamakan dengan kepala daerah dan sejalan dengan kedudukan Kepala IKN yang menyokong sebuah penyelenggaraan pemerintahan baru Ibu Kota Nusantara, bukan pemerintahan yang berada di bawah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Elemen penting pemerintahan daerah ini menjadi sekaligus pembeda sekaligus menunjukkan status Kepala IKN yang tidak bisa disamakan dengan kepala daerah pada umumnya. Konsep otoritas Kepala IKN ini dianggap mencampur konsep pemerintahan daerah dengan pemerintahan negara, dikarenakan fungsinya sebagai penyelenggara persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara yang baru. Dan sebenarnya ini sedikit dijelaskan pada pasal 1 ayat 9 UU IKN yang merinci bahwa otoritas ibu kota negara adalah lembaga pemerintah setingkat kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggara pemerintahan khusus IKN. Hal ini memperluas penjelasan bahwa tidak dapat disamakannya antara kepala daerah yang memiliki kewenangan untuk mengelola daerah tertentu dan bersinkronasi dengan DPRD untuk menyeleksi dan memilih kepala daerah sebagai badan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemerintahan daerah sehari-hari. Dengan kepala IKN yang memiliki otoritas dan wewenang yang sedikit berbeda, yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan persiapan dibentuknya ibu kota baru dan bersinkronasi langsung dengan DPR. Oke, selanjutnya masuk ke hubungan IKN dengan Presiden dan Menteri-Menteri. IKN pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada 17 Juli 1957 dengan memilih Palangkaraya sebagai IKN dengan alasan Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia dengan UU nomor 10 tahun 1964 tanggal 22 Juni 1964. Pemindahan IKN baru serius digarap oleh Presiden Joko Widodo. Pada tanggal 29 April 2019, Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN ke luar Pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024. Hubungan IKN dengan Presiden ini yang pertama, ibu kota sebagai pusat pemerintahan di mana pusat pemerintahan berada, terletak kantor-kantor pemerintah termasuk kantor Presiden dan Kabinet atau Menteri-Menteri. Yang kedua, kantor Presiden dan Kabinet. Di ibu kota terdapat kantor Presiden dan Kabinet. Presiden biasanya memiliki kantor di Istana Kepresidenan atau gedung pemerintahan pusat, sementara menteri-menteri memiliki kantor di departemen atau kementerian mereka masing-masing. Yang ketiga, komitmen terhadap pembangunan dan pengelolaan dengan kehadiran Presiden dan menteri-menteri di ibu kota menunjukkan komitmen mereka terhadap pembangunan dan pengelolaan negara, serta berkantor di sana untuk memastikan bahwa pemerintah dapat mengambil keputusan dan bertindak secara efektif. Selanjutnya yang keempat, interaksi dengan pusat kebijakan. Dengan menjadi pusat kegiatan politik dan kebijakan, Presiden dan Menteri-Menteri bertemu dengan pejabat-pejabat lain, perwakilan asing, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berdiskusi dan merumuskan kebijakan yang penting bagi negara. Selanjutnya itu ada kesimpulan.
ibu kota negara atau IKN di Kalimantan Timur akan memiliki pemerintahan yang berbeda dari daerah otonom lainnya. Nah, IKN ini akan dipimpin oleh kepala otorita IKN yang ditunjuk oleh presiden, bukan oleh gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat. RUU IKN yang sedang dibahas di DPR menetapkan bahwa IKN akan memiliki pemerintahan khusus tanpa DPRD dan akan dipimpin oleh kepala otorita yang masa jabatannya 5 tahun dan bisa diperpanjang. IKN ini memiliki status administratif yang unik dan berbeda dengan daerah otonom lainnya seperti DKI Jakarta. Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022, IKN diberi otonomi khusus untuk memenuhi kebutuhan sebagai ibu kota negara. Kepala otorita IKN diangkat dan diberhentikan oleh presiden, memberikan kontrol langsung kepada pemerintah pusat atas manajemen dan administrasi IKN. Sementara itu, DKI Jakarta memiliki status ganda sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan ibu kota negara. Perbedaan utama antara IKN dan daerah otonom lainnya terletak pada struktur pemerintahan dan sistem kekuasaannya. Kepala otorita IKN diangkat langsung oleh presiden, sementara kepala daerah di daerah otonom dipilih melalui pemilu. IKN tidak memiliki DPRD, sedangkan daerah otonom memiliki DPRD yang independen. Struktur pemerintahan IKN juga lebih sentralistik dan kurang demokratis dibandingkan daerah otonom. Otorita IKN memiliki kewenangan khusus atas urusan pemerintahan pusat dan daerah dalam persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara. Kewenangan ini termasuk pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta fasilitas khusus untuk mendukung pembangunan IKN. Kepala otorita IKN diangkat oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR dan bertugas selama 5 tahun dengan tanggung jawab langsung kepada presiden. Secara keseluruhan, struktur pemerintahan IKN lebih sentralistik dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat melalui kepala otorita yang diangkat oleh presiden. Berbeda dengan daerah otonom yang lebih demokratis dengan kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat dan memiliki DPRD independen. Saran dari kelompok kami terkait isu ini ialah pembahasan tentang ibu kota negara atau IKN Nusantara ini menunjukkan bahwa status administratif dan bentuk pemerintahan IKN berbeda dengan daerah otonom lainnya di Indonesia. Nah, untuk memastikan pelaksanaan dan pengelolaan IKN ini berjalan optimal, maka perlu dilakukan penyesuaian kewenangan otorita IKN agar lebih inklusif dan demokratis. Nah, misalnya dengan membentuk dewan konsultatif yang melibatkan partisipasi dari masyarakat. Selain itu, pengawasan dan akuntabilitas kepala otorita harus diperkuat melalui mekanisme pengawasan eksternal yang independen. Sinergi dengan pemerintahan daerah, Kalimantan Timur juga perlu ditingkatkan untuk memastikan keselarasan program pembangunan. Kebijakan lingkungan yang berkelanjutan harus diterapkan secara ketat, di mana mengingat konsep Smart Forest City yang diusung. Implementasi teknologi dan inovasi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik. Nah, juga perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan program IKN yang penting untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan. Pendidikan dan pelibatan dari masyarakat dalam pembangunan IKN juga perlu ditingkatkan melalui program-program pelatihan. Terakhir, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel juga harus dijaga untuk memastikan penggunaan dana pembangunan secara efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan IKN dapat menjadi model kota masa depan yang modern, inklusif, serta berkelanjutan. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.